Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Muara Bungo dengan Ibu Mayeni guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya mohon izin Bu hari Ya. ini untuk melakukan wawancara tentang tugas demonstrasi modul 3.1, yaitu bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang selama ini telah Ibu lakukan. Iya, boleh, silakan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Bu ya yang saya berikan ke Ibu. Yang pertama Ibu, selama menjadi kepala sekolah, apa Ibu pernah mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Boleh diceritakan Ibu seperti apa dilema yang pernah Ibu alami? Semenjak saya jadi kepala sekolah, memang banyak dilema-dilema yang sering kita temui untuk bisa kita mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, contoh salah satunya adanya siswa yang tidak masuk ke belajar di sekolah beberapa hari, dalam artiannya alpa, dan ini kita tindak lanjuti. Ternyata setelah kita telusuri, si anak ini memang tidak ada atau kurangnya pengawasan dari orang tua di rumah, apakah mereka ini ke sekolah atau tidak. Kenapa hal ini terjadi? Setelah kami telusuri, ternyata ya pertama orang tua tidak ada perhatian, karena anak ini ada yang mempunyai yang tidak mempunyai bapak, artinya orang tua yang perempuan kerja, jadi dalam istilah sekarang ini broken gitu. Dan ada juga orang tua yang utuh, keduanya ada, namun sibuk untuk mencari nafkah. Pagi-pagi sudah pergi, pulanglah sore atau malam, sehingga anak tidak terkontrol lagi, tidak ditanya. Nah, dalam hal mengambil keputusan, kita tentu berbicara pada aturan sekolah, bahwasanya sekian hari nak masuk tanpa ada kabar, surat panggilan 1, 2, 3 sudah kita layangkan, dan surat yang terakhir tentu kita mengambil keputusan untuk mengeluarkan anak. Ini dilemanya sangat sekali ya. Kadang-kala kita pada satu sisi kita merasa kasihan dengan anak, karena memang umur mereka itu umur yang wajib belajar. Kita juga wajib untuk menyekolahkan dan mendidik anak-anak itu di sekolah. Namun dilema yang lain pun kita terkendala dengan aturan kita juga. Kemudian tentu kita juga harus tegas dengan aturan kita, supaya yang lainnya tidak mencontoh seperti itu. Kalau lemah dengan aturan kita, imbasnya yang lain bisa ikut gitu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi dilema Ibu di sini itu tentang kehadiran siswa Bu ya. Iya. Itu dilatar belakangi dengan kasih sayang orang tua yang kurang, Iya. kemudian keluarga yang broken home, Iya. sehingga menyebabkan siswa-siswa di sini tuh banyak yang tidak hadir ke sekolah Bu ya. Iya. Namun dengan dilema kasihan tadi mungkin ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan di mana kasus-kasus ini yang merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral Ibu? Baik. Untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, kita berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap situasi ya. Misalnya kita menghadapi dilema etika ya. Nah, itu di mana situasinya atau nilai-nilai apa yang ada pada dilema itu gitu. Namun jika ada kasus yang nilainya itu antara benar atau salah, itu juga merupakan bujukan moral. Biasanya itu bujukan moral itu tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap peraturan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati dengan mereka. Jadi Ibu mengidentifikasikan ketika dia disebut dilema etika itu ketika ada kepentingan yang sama-sama benar gitu ya. Sedangkan bujukan moral itu jika kasus itu benar melawan salah, jelas-jelas salah gitu. Oke Bu ya, jadi untuk pertanyaan ketiga, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Iya.
ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentu kita harus menimbang. Nah, menimbang kebenaran itu bersifat objektif atau bersifat subjektif. Kadang menurut kita benar, belum tentu benar secara umum. Nah, jadi sebagai pemimpin saya harus bersikap objektif, untuk menilai kebenaran itu. Jika memang tidak ada pelanggaran hukum dan perlu kita putuskan, itu adalah dua kebenaran. Maka prinsip saya untuk memutuskan suatu kepentingan bersama yaitu mengedepankan keadilan, kebenaran, serta mempertimbangkan efek jerahnya bagi yang menangani. Nah, jadi Ibu menimbangkan kebenaran kasus tersebut, kemudian bersifat objektif dengan mempertimbangkan keadilan dalam setiap kasus yang Ibu hadapi selama ini, Bu ya. Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentunya kita pertama menganalisis dulu, menganalisis kasusnya dan nilai kebajikannya. Kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Tentu kita berkoordinasi dengan wali kelasnya, ya, karena bagaimanapun siswa ini masih tanggung jawab wali kelas yang wali kelas yang mengetahui bagaimana anaknya. Ya. Kemudian kita mengadakan musyawarah dengan guru-guru, ya. Jadi selain wali kelas juga ada guru BK, kita koordinasi guru yang lain, orang tua murid dan lain-lainnya. Kemudian kita adakan musyawarah dengan pihak-pihak tersebut untuk berdiskusi, ya, diuji benar salahnya kasus ini dan memunculkan berbagai pilihan atau opsi. Yang selanjutnya membuat keputusan, kemudian kita tinjau ulang untuk menjadikan pembelajaran jika ada kasus serupa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini, yang pertama itu menganalisis kasus ya Bu ya. Yang kedua berkoordinasi dengan wali kelas, mungkin kalau di sini ada guru BK, kemudian guru-guru yang lain. Setelah itu baru dibuat keputusan. Setelah pun dibuat keputusan, ditinjau ulang Bu ya keputusan itu supaya tidak terjadi di kemudian harinya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini terjadi di sekolah Ibu? Hal yang efektif itu kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Karena dengan adanya komunikasi yang efektif, maka ini akan memunculkan kekurangan dilema yang ada dan memberikan solusi bagi kita semua. Gitu. Sehingga kita bisa menentukan mana yang prioritas kita lakukan, mana yang tidak. Gitu. Jadi hal yang efektif, praktik baik yang selama ini Ibu lakukan adalah berkoordinasi dan komunikasi yang efektif ya Bu ya, dalam mengambil keputusan dilema etika tadi. Oke Bu, lanjut. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kala kita memang sebagai pimpinan tidak terlepas dari berbagai kritikan. Walaupun sudah kita putuskan, namun tentu ada yang pro dan kontra, itu hal yang biasa. Gitu ya. Nah, untuk itu kita sebagai pimpinan tentu harus bijak, di mana kita menentukan ini keputusannya, ini yang diputuskan, kemudian efeknya apa, kemudian akibatnya apa gitu. Nah, jadi ini harus kita tentukan. Kita juga harus menyiapkan mental kita sebagai seorang pimpinan, dan kita belajar untuk menjadi pemimpin yang bijak itu dengan menerima berbagai kritikan. Jadi intinya kalau kita sebagai pemimpin membuat suatu keputusan, kita siap untuk dikritik. Mental kita udah siap. Iya, jadi tantangan itu kritikan ya Bu. Setiap keputusan pasti akan ada kritikan dari salah satu pihak, karena tidak selamanya setiap keputusan itu disetujui oleh semua pihak. Jadi sebagai pemimpin kita harus siap menerima apapun itu kritikan terhadap keputusan yang sudah kita buat Bu ya. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki nih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Iya, kalau ada kasus yang harus diselesaikan, saya tidak mempunyai jadwal tertentu, tergantung situasinya. Ya. Kalau memang saat itu ada kasus dilema, di saat itu saya menyelesaikannya tentu tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, mungkin dengan guru BK, wali kelas, atau guru mata pelajaran, atau mungkin dengan orang tua siswa. Nah, jadi tidak ada jadwal hari ini kasus ini, tidak ya, tergantung situasinya dan sama-sama kita putuskan gitu. Ya, jadi tidak terjadwal, ketika ada kasus langsung diselesaikan dan mengutamakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya Bu ya. Untuk pertanyaan ke-8 Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ini memang tidak terlepas dari kerjasama dengan guru BK, wakil, kemudian wali kelas, dan juga terkadang kita juga melibatkan komite sekolah ya, atau orang tua siswa. Ya. Jadi di sini kita yang membantu dalam proses pengambilan keputusan itu pihak-pihak terkait, contohnya guru, BK, guru mata pelajaran, mungkin wali kelas, komite, mungkin wakil kesiswaan atau wakil kurikulum Bu ya, kalau sekolah kita. Oke Bu, untuk nomor pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik itu untuk pembelajaran ke depan itu ada 2. Yang pertama, kita harus berkomunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus atau dilema tersebut. Komunikasi yang efektif itu akan mempermudah kita untuk berkoordinasi. Kemudian yang kedua, kita bermusyawarah, bekerja sama untuk menentukan penyelesaian dari kasus atau dilema tersebut, sehingga memang benar-benar terselesaikan dengan. Jadi intinya 2 itu tadi memang harus kita terapkan untuk di dalam pengambilan keputusan dilema. Ya Bu, jadi ada 2 hal baik ya Bu ya. Mungkin jadi pembelajaran untuk saya juga, hal baik atau praktik baik yang dapat kita lakukan untuk keputusan dilema etika. Yang pertama itu menjalin komunikasi yang efektif terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, kemudian musyawarah atau kerjasama Bu ya. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Hari ini rencana saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak selaku memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya sebagai guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya. Salah satunya itu yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, apa Bapak pernah mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Boleh diceritakan Pak seperti apa dilema Bapak yang Bapak alami selama ini? Selama saya 10 tahun memimpin DC 192 ini, dilema itu banyak. Tapi yang paling berat saya itu mengalokasikan dana, khususnya dana BOS. Karena dana BOS itu aturannya jelas kan, dalam peruntukannya. Sementara di lapangan pada prinsipnya kan dana itu harus dikoordinasi dengan guru komite, saling punya kepentingan, guru kepentingan ini, komite ini. Intinya kan kalau di sekolah ini sebenarnya dana itu habis untuk renovasi, rehab, dan penggajian guru. Nah
itu yang dilema. Dan kemudian kalau masalah anak siswa khususnya, kalau kita ngikuti aturan alhamdulillah bisa. Kemudian guru, masyarakat itu kan kita melaksanakan sesuai dengan tupoksi tugas sebagai kepala sekolah. Kalau ngikuti aturan dilema itu tidak ada. Jadi Pak, dilema Bapak di sini dalam pengalokasian dana BOS Pak ya. Kalau untuk siswa tidak ada ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak, selain ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Khususnya kalau mengidentifikasi, memilah-milah atau salah itu, kalau etika kan anak-anak ini kan anak yang berasal dari daerah, khususnya kan dari kita Jawa. Perilaku merah tuh mereka tuh pada umumnya kan sopan baik, tapi kan yang tak kalah pentingnya kalau etika dalam menjaga kebersihan sekolah, nah itu yang agak sulit. Sehingga kan sering bentrok juga antara pedagang yang tidak diundang yang mau mengambil penghasilan di sini dengan kebijakan saya menciptakan sekolah sehat, bersih dan aman bagi anak-anak kan. Nah itu kesulitannya anak-anak ini kan dari rumahnya sudah terbiasa dibelanjakan oleh orang tuanya. Sementara kebijakan saya sekolah tanpa kantin, otomatis anak bawa bekal sendiri. Nah itu yang sulit. Jadi dilema Bapak itu dalam menjaga kebersihan ya Pak. Iya, menjaga Dalam artian kebersihan. di sini ada kerjasama antara pedagang, orang tua dengan siswa. Dan Iya. Bapak menganjurkan anak ini membawa bekal ya Pak ya. Bekal. Namun pada kenyataan terkadang orang tua ini tidak membawa bekal anaknya. Ya, Jadi otomatis bukan. anak jajan gitu. Jajan. Sehingga membuat lingkungan kita tidak bersih Pak ya. Oke Pak ya. Untuk pertanyaan ketiga Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau sama-sama benar, sama-sama kebajikan kan kalau diundi kan tidak mungkin. Yang jelas opsinya pentingannya apa? Kita ambil yang organ dulu, mana yang lebih penting? Ya kan tadi kan sama-sama bagus, sama-sama apa kan dalam kewajiban, mana yang mendesak. Nah kita lihat ada kepentingan di situ. Kalau kepentingannya kan kita utamakan kepentingan sekolah dulu daripada kepentingan pribadi. Jadi Bapak menganalisisnya mana yang lebih penting dulu, terutama kepentingan sekolah Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau berkenaan dengan keputusan, langkah-langkah itu kan ada pertemuan, musyawarah dengan guru. Yang jelas apa yang kita harus bicarakan dulu kan. Terkait masalah penerimaan murid baru, kan penetapan evaluasi dana BOS dan kebijakan aturan sekolah, dan tak lupa membentukkan komite. Nah itu langkah-langkah yang jelas, bermusyawarah dulu lah dengan majelis guru, komite, kemudian baru diambil keputusan. Oke Pak ya, jadi langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama musyawarah dengan guru, yang kedua itu musyawarah dengan komite, baru mengambil keputusan. Oke Pak ya, pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu sebenarnya kita ikut aturan aja. Ikut aturan Pak ya. Tanpa mengindahkan, artinya kan ya toleransi, kemudian ya mengingat menimbang juga. Tapi kalau kita mengikuti aturan, jelas itu. Kalau aturan itu kan panduan kita untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi hal-hal yang efektif menurut Bapak itu mengikuti aturan yang sudah berlaku atau disepakati Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Pak? Ya, tantangannya tadi itu kan khususnya murid, guru, kemudian masyarakat, paradigma lama itu kan sulit untuk dibentuk.
Oh, iya. Sehingga kita inginnya membentuk seperti ini, tapi namanya sudah kebiasaan lama, ya dengan cepat memang sulit untuk dibentuk. Karena etika itu kan terbentuk secara pribadi, kemudian di sosial masyarakatnya hingga terbawa ke sekolah. Nah, umumnya guru ini kan dia banyak mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga seolah-olah di sekolah ini sebagai tugas yang merupakan ya hanya dilaksanakan setengah hati saja, bukan sebagai otopsinya sebagai guru. Apalagi ya maaf ngomong guru honor, ya guru komite, kita tidak bisa berbuat banyak. Nggak bisa menentu banyak Pak ya. Karena yang PN saja kita susah kan. Iya. Jadi tantangannya adalah mengubah paradigma lama atau kebiasaan-kebiasaan lama. Kemudian kebanyakan guru-guru ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan sekolah atau kepentingan siswa gitu Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki nih sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas ada punya jadwal. Ada kasus saya tangani waktu itu selesai. Ya, yang jelas apa masalahnya dulu. Saya tidak mau kasus-kasus itu berlanjut. Karena kalau berlanjut nanti efeknya lebih besar. Intinya saya selesaikan waktu itu, biar dulu kasusnya apa. Tak lepas mungkin yang tentu ya ambil musyawarah dulu. Kalau masalah murid dengan orang tuanya, kalau masalah guru, ya tengah kita lihat aturan. Jadi tidak ada jadwal tertentu Pak ya. Jadi ketika ada permasalahan langsung diselesaikan, tergantung dengan berkaitan dengan siapa. Ketika dengan orang tua mungkin kita akan mengadakan kerjasama dengan orang tua. Ketika guru mungkin kita akan mengadakan musyawarah dengan guru. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kan tokoh masyarakat. Masalah dilema etika ini biasanya antara warga masyarakat, khususnya ngomong wali murid yang tidak terima keputusan sekolah. Karena keputusan sekolah itu kan untuk semua. Ada satu orang dua wali murid yang tidak terima dengan aturan-aturan, terutama kan disiplin. Ya, dan seterusnya. Kalau yang membantu Pak, yang membantu yang tokoh masyarakat seperti komite, ya Naturio yang jelas. Ya itu. Berarti yang mendukung itu komite, tokoh masyarakat Pak ya. Masyarakat. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema keputusan tadi Pak? Yang jelas kalau kita ada kasus, cepat menyelesaikan masalah itu, jangan ditunda-tunda lagi, karena semakin cepat semakin baik. Nah, karena saya tidak bisa menceritakan apa masalahnya yang harus diselesaikan. Intinya kuncinya itu selesaikan masalah dilema itu dengan secepat mungkin. Jadi hal yang dapat dipetik dari pembelajaran kasus dilema adalah sesegera mungkin lah menyelesaikan sampai berlarut. Iya, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Ya, itu aja Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak-bapak untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas penyampaiannya. Terima kasih. Selamat berpenggerak. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak ya.